Star Trek merupakan franchise serial TV dan film yang mulai tayang sejak tahun 60-an. Franchise ini berfokus pada cerita tentang misi penjelajahan ke luar angkasa. Sebagaimana Star Wars, franchise ini juga terbilang cukup besar dan memiliki penggemar setianya tersendiri. Pada tahun 2009, Star Trek merilis film reboot untuk original seriesnya, atau setelahnya reboot ini dikenal dengan sebutan Kelvin Timeline. Film ini berlatar pada abad ke-23, di mana cerita dimulai dengan investigasi Federasi Starfleet untuk melihat keanehan terhadap badai petir yang sedang terjadi di luar angkasa. Namun di tengah investigasi itu, tiba-tiba saja muncul pesawat misterius yang kemudian menyerang USS Kelvin. Tidak lama setelah itu, pesawat misterius itu menawarkan gencatan senjata dan mengundang Kapten Robau untuk menemuinya. Di dalam pesawat misterius itu diketahui bahwa awak kapalnya adalah bangsa Romulan dengan kaptennya yang bernama Nero. Nero kemudian menanyakan keberadaan dubes Spock, namun Kapten Robau tidak mengetahuinya. Karena hal itu, Nero kemudian membunuh Kapten Robau lalu kembali melancarkan serangan kepada USS Kelvin. George Kirk yang kini secara otomatis menjadi kapten memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan 800 penumpangnya termasuk istri dan anaknya yang dilahirkan saat proses evakuasi ini. Anak ini sendiri adalah James Tiberius Kirk yang merupakan tokoh utama dari serial original Star Trek. Melompat ke 17 tahun kemudian, kita akhirnya diperlihatkan oleh sosok Spock. Di sini Spock baru saja diterima di Akademi Sains Planet Vulkan, namun akademi tersebut rupanya kurang begitu menganggapnya karena dia merupakan setengah manusia. Sehingga Spock kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan studinya dan memilih bergabung dengan Federasi Starfleet. Sementara di bumi, kini James Kirk sudah dewasa. Di suatu bar dia tertarik dan mencoba mendekati kadet Starfleet, Uhura. Namun teman-teman Uhura tidak menyukai Jim dan akhirnya mereka mengeroyoknya. Beruntung Kapten Pike kemudian datang untuk melerai mereka dan setelah itu dia berbincang dengan Jim dan dia melihat jika Jim memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga dia menawarkan Jim untuk bergabung ke Akademi Starfleet. Singkat cerita, Jim sudah memasuki tahun ketiganya di Akademi Starfleet. Namun kini dia sedang disidang oleh Dewan Akademi karena Spock menemukan bukti bahwa Jim telah meretas program Kobayashi Maru. Persidangan itu akhirnya terpaksa dihentikan karena Starfleet menerima kabar adanya bencana alam dari Vulkan, planet tempat asal Spock. Karena hal tersebut, seluruh kadet Starfleet akhirnya diperintahkan untuk bertugas ke sana kecuali Jim yang diskors. Untungnya dia dibantu sahabatnya yang bernama McCoy untuk menyelinap ke dalam USS Enterprise. Di dalam pesawat, Jim yang melihat laporan kondisi badai petir di planet Vulkan kemudian menyadari jika Vulkan tidak sedang mengalami bencana alam, melainkan diserang oleh pesawat yang dulu pernah menyerang USS Kelvin. Jim kemudian memperingatkan Kapten Pike, dan benar saja saat sampai di Vulkan, pesawat itu sudah menunggu mereka. Sama seperti kejadian USS Kelvin, Nero kemudian mengundang Kapten Pike ke pesawatnya. Namun di sini Nero juga mengetahui jika Spock berada di USS Enterprise. Dan dia mengatakan ingin memperlihatkan sesuatu pada Spock. Nero rupanya ingin menghancurkan planet Vulkan dengan cara menjatuhkan lubang hitam sintetis ke dalam inti planetnya. Melihat planetnya mulai tertelan lubang hitam, Spock kemudian turun ke planet untuk mencoba mengevakuasi para dewan tinggi Vulkan yang di dalamnya ada ayah dan ibunya. Namun sayangnya dia tidak berhasil menyelamatkan ibunya. Setelah berhasil menghancurkan planet Vulkan, Nero yang sudah menyandera Kapten Pike kemudian memaksanya untuk memberitahukan kode akses pertahanan bumi. Sementara itu, Jim dan Spock kini beradu pendapat dalam pengambilan langkah selanjutnya. Namun karena kini Spock adalah kaptennya dan Jim dirasa sudah memberontak, Spock kemudian memutuskan untuk membuang Jim ke planet terdekat. Di sana Jim bertemu seseorang yang ternyata orang itu adalah Spock dari masa depan, yaitu dari timeline Star Trek original. Di masa depan ternyata Spock menjadi dubes Starfleet dan dia berjanji kepada bangsa Romulan untuk menyelamatkan planet mereka dari ledakan bintang supernova
dengan menggunakan lubang hitam sintetis. Namun karena Spock gagal menepati janjinya, Nero kemudian mengejarnya dan mereka berdua terhisap oleh lubang hitam itu, yang akhirnya mengakibatkan mereka kembali ke masa lalu dan membentuk timeline baru. Karena relativitas waktu, kedatangan mereka berdua ke masa lalu berselang cukup jauh, di mana Spock baru sampai ke masa lalu setelah 25 tahun kedatangan Nero. Setelah Nero berhasil menangkap Spock, dia kemudian membuang Spock ke planet Delta Vega yang tujuannya adalah agar Spock merasakan apa yang dia rasakan, yaitu melihat planetnya sendiri hancur. Jim dan Spock kemudian bergegas ke pos Starfleet terdekat, dan di sana mereka bertemu dengan Montgomery Scotty. Di timeline originalnya, Scotty merupakan kru di USS Enterprise yang dipimpin oleh Jim dan dia merupakan penemu teori transwarp. Spock kemudian memberitahukan rumus transwarp pada Scotty dan dia berencana untuk mengirim kembali Jim dan Scotty ke USS Enterprise. Dia menyuruh Jim untuk mengambil alih peran kapten dari dirinya di timeline baru ini. Sesampainya di USS Enterprise, Jim berhasil memengaruhi emosi Spock sehingga sesuai dengan regulasi Starfleet, Spock harus meninggalkan jabatannya sebagai kapten. Dan karena Kapten Pike sempat menjadikan Jim sebagai perwira utama, maka Jim yang otomatis menggantikannya sebagai kapten. Setelah itu, Jim kemudian memutuskan untuk mengejar Nero yang sedang menuju ke bumi. Jim dan Spock kemudian secara diam-diam masuk ke dalam pesawat Nero, dan di sana Spock menemukan pesawat milik dirinya dari masa depan. Dia lalu menggunakannya untuk mencegah Nero dalam menghancurkan bumi. Sementara itu, Jim yang sudah menemukan Kapten Pike kemudian memberi perintah kepada Scott untuk mentransport mereka bertiga kembali ke USS Enterprise. Akibatnya tabrakan terjadi dan zat penghasil lubang hitam sintetis itu bereaksi lalu menelan pesawat Nero. Setelah kejadian itu, Jim yang awalnya disidang kini justru diberikan penghargaan oleh Dewan Tinggi Starfleet dan dia diangkat menjadi kapten resmi USS Enterprise. Itulah cerita Star Trek yang merupakan reboot dari serial originalnya. Jika kalian suka dengan video ini dan ingin lanjut membahas sequel Star Trek selanjutnya, silakan dukung channel ini dengan like dan subscribe-nya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.